Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhu wa ba'd. Pertama, hormat saya kepada Badan Kenaziran Masjid Al-Muhajirin Komplek Marelan Indah, ya Pak. Kalau perasaan saya, tadi Bapak bilang saya pernah di lingkungan ini mengisi tausiah, tapi masuk tadi perasaan saya ya baru ini. Jadi kalau memang ada, saya pernah hadir di satu majelis di rumah salah satu keluarga di sini, mungkin saya sudah tidak ingat lagi. Kedua, hormat saya kepada Pak Kepling dan Khari yang tadi membaca Al-Quran, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Ini kalau saya baca tadi waktu saya di luar, suara mikrofon kita bagus sekali kedengarannya di luar. Yang di dalam ini tidak begitu pas mendengarkannya. Makanya kalau begitu saya ceramahnya akan saya sesuaikan dengan suasana kita untuk bisa mendengarkan. Pertama, saya ta'aruf dulu, saya Abdul Latif Khan. Nanti kalau ibu rasa cocok mendengar ceramah dan biasa bangun pagi sebelum subuh, saya rutin memberi tausiah di SCTV setiap pagi. SCTV setengah 4 pagi, iya, sampai jam 4, kecuali hari Sabtu dan hari Minggu. Tapi memang saya aslinya di Medan. Orang banyak tanya, apa tinggal Jakarta? Enggak, di Jakarta itu cuma recording saja, ceramah. Jadi sebulan saya berangkat ke sana, ada 2 atau 3 hari, balik lagi ke Medan. Kemudian saya usia sekarang 42 tahun, dan alhamdulillah sudah menikah. Istri saya 1 orang, dan anak saya 9 orang. Bagi saya, ini yang pelan-pelan saya harus sampaikan ke ibu-ibu, bapak-bapak juga. Bagi lebih bagus saya suaranya sini. Ya, bagi saya, anak banyak itu masalah akidah. Saya ulang sekali lagi, anak banyak itu masalah akidah. Kalau ada orang mau menikah tapi tidak mau punya anak banyak, bermasalah akidahnya. Jangan marah dulu sama saya, kita mau belajar dari sini. Kalau ada anak ibu menikah, dan ini saya tengok orang tua ya rata-rata di dalam, ya, ada anak perempuan ibu menikah, lantas dia bilang dia tidak mau punya banyak anak, lantas dia bilang dia cuma mau 1 atau 2, itu karena sebab tidak benar akidahnya kepada Allah, tauhidnya kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Kenapa tidak benar? Coba carikan sama saya dalil bahwa lebih baik punya anak sedikit ketimbang punya anak banyak. Ini bukan karena anak saya lebih dari 5. Coba carikan dalil kepada saya yang mengatakan bahwa Islam ini mendukung pembatasan jumlah anak. Bohong semua itu. Saya ulang sekali lagi, bohong semua itu. Saya pernah marah kepada kepala BKKBN yang bilang bahwa anak cukup 2, kurang ajar kalian. Gara-gara program seperti itu sekarang, jangankan jumlah, kualitas umat Islam pun sekarang sudah semakin brengsek. Kita sudah sampai pada tingkat sekarang 2015, negeri kita sudah menjadi negeri darurat narkoba. Bapak tadi lihat TV,
Ada lihat TV, 5 anggota kepolisian di Jakarta ditangkap bukan karena nyabu, tapi pengedar sabu. Coba bayangkan. Nabi dulu pernah mengatakan, banyakkan jumlah keturunan kalian karena aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Kalian itu bukan karena cuma orang Islam saja, tapi yang dimaksud kalian itu adalah orang-orang mukmin yang mengatakan Tuhan mereka Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Nah, kita akan belajar pelan-pelan. Saya bilang tadi, ini mungkin ada ibu yang terus terkejut lihat saya ketika saya bilang brengsek, tidak benar itu, kurang ajar itu. Karena terus terang kita kena bohongin terus Pak. Di Pak Kepling jangan marah dulu sama saya ya. Kita dikibulin ini di Republik ini. Kenapa dikibulin? Kalau punya banyak anak nanti susah. Kalau punya banyak anak nanti repot. Pendidikan sekarang mahal. Biaya sakit juga mahal. Karena sakit yang namanya BPJS, siapa bilang itu gratis? Ibu baru bisa dapat dana BPJS atau bantuan melalui BPJS Bapak kalau Bapak punya iuran bulanan. Sama saja itu asuransi kesehatan. Oke, yuk. Saya sering kali bilang di mana-mana sekarang. Apa ada jaminan kalau anak ibu cuma 2 lantas ibu bisa mendidik jadi anak soleh? Ada nggak jaminan? Tidak ada. Siapa yang bilang kalau anaknya 1 maka anak itu akan bisa menjadi anak hebat di Republik ini? Ada seorang ustaz anaknya 10, namanya Mutammimul Ula. 10-10-nya hafiz Quran. Ada orang kaya raya luar biasa, pejabat, ini bukan kisah bohong, ini memang kisah nyata ya. Pejabat kaya raya, anaknya cuma 1. Orang tuanya lebih sibuk mengurusi rehabilitasi anaknya karena anaknya korban narkoba. Jumlah umat Islam di Republik ini bukan makin banyak, makin sedikit. Berapa jumlah orang Cina di Medan sekarang? Bapak tahu berapa persen? Orang Cina di Medan ada 11%, 11,5%. Kemarin mereka sudah mau, saya tidak mau munculkan ceramah untuk sarah, ini hanya mau melihat supaya kita tahu kita sedang bermasalah sekarang. Kemarin 5 tahun yang lalu, ya kan Pak Kepli, kita mau pilkada, kan? Kita mau pilkada. Ingat 5 tahun yang lalu Pak, ada orang Cina maju jadi calon kepala daerah di Medan. Persoalannya bukan Cina maju tidak boleh. Boleh. Kristen maju bukan tidak boleh. Silahkan. Cuma yang jadi masalah sakit mata ini nengoknya, ada poster besar-besar si Cina itu berdiri, ada ustadz pakai jubah mendukung Cina itu. Kenapa? Jawabannya kita bukan cuma hilang kuantitas, tapi kita sudah mulai bermasalah kualitas kita. Maaf, kita angkat lurah, kita angkat camat, kita angkat Kepling, kita angkat wali kota. Urutan pertama bukan lagi dia bertakwa atau tidak. Kita tidak tertarik untuk bicara tentang mengangkat orang benar, karena orang benar sekarang pun kita bingung siapa orang itu. Dulu waktu saya anak-anak itu, saya ingat ada pelajaran, saya lupa itu pelajaran apa. Pertumbuhan penduduk itu sama dengan deret hitung. Maaf, deret ukur. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Jadi lompatan jumlah penduduk kata dia itu jauh lebih besar dari ketersediaan sumber daya alam yang dibutuhkan oleh manusia. Itulah dalil yang sering dipakai untuk mengatakan, kemarin ada juga beberapa artis sampai si pemain bola juga ikut bilangkan bahaya kita kalau jumlah penduduk terus bertambah sementara sumber daya alam tidak ada. Saya bilang itulah kebohongan yang luar biasa dipertontonkan. Coba carikan satu negara karena jumlah penduduknya banyak, lantas mereka tidak makan. Yuk, Bapak tahu negara mana yang paling besar penduduknya di muka bumi? Cina.
Berapa jumlah orang Cina sekarang di Tiongkok sana? 3 miliar. Negara mana yang paling besar pertumbuhan ekonominya di muka bumi sekarang? Cina. Cina itu bukan cuma di Tiongkok, di luar Tiongkok saja ekonominya luar biasa. Malaysia, ada satu provinsi yang tidak pernah bisa lepas dari kepemimpinan orang Cina. Itu provinsi yang kalau bapak sakit sering berobat ke sana. Penang. Indonesia sekarang sudah ada lompatan. Mereka tidak hanya bermain di wilayah ekonomi, karena secara ekonomi mereka sudah mapan, mereka masuk ke jalur politik. Ketika kita main politik, politisi Golkar, politisi Gerindra, politisi PDIP, politisi PKS, politisi P3, itu kalau kampanye sendiri-sendiri. Bapak ingat pemilu kemarin? Ada satu poster di Jalan Brigjen Katamso sana, yang poster itu berisi calon politisi Cina yang dari berbagai partai, cuma satu baliho besar. Tolong garis bawahi, saya tidak sedang menanamkan permusuhan. Ini yang Bapak jangan dulu terus menjudge ya, memvonis dulu ya. Saya cuma mau bilang, kita belajar dari Cina. Siapa mengatakan kalau jumlah kita besar, kita akan semakin menderita? Padahal Quran juga mengatakan, nanti kalau kita baca surat yang mungkin tadi baca itu saya tidak dengar. Farid tadi baca, siapa Farid? Bapak Farid ya? Tadi baca surat apa? Wa ma Muhammadun ada? Bukan. Bukan. Kalau wa ma Muhammadun ke belakang, kita akan jumpa satu ayat, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Berapa banyak para nabi itu yang mereka itu berperang di jalan Allah, dan bersama mereka itu ada orang-orang Rabbani yang jumlahnya tidak sedikit. Itu yang harus kita paham. Karena kualitas kita menurun. Indonesia sekarang sudah ada 1-2 provinsi di Kalimantan mayoritas muslim, tapi tidak pernah lagi bisa mengecap nikmatnya punya gubernur muslim. Jakarta itu daerah mayoritas muslim, tapi sudah bisa dipimpin oleh orang kafir hari ini. Medan saya bilang siaga merah. Jangan bapak pikir kita tenang-tenang di Medan ini. Kenapa? Harga kepala kita murah sekarang. Orang Islam ini seperti kata Nabi, la ya'ti 'alan nas zamanun himmatuhum butunuhum. Akan sampai satu zaman di mana kalian itu cita-citanya adalah perut kalian. Apa harga diri orang mukmin sebenarnya? Kalau kita mengatakan aku adalah seorang mukmin, harga diri kita itu adalah surga Allah. Itulah kenapa Bilal tidak mau merdeka ditawarkan oleh majikannya. Kenapa? Karena kemerdekaan yang ditawarkan majikannya berarti dia harus kafir dari Nabi Muhammad SAW. Berarti dia harus keluar dari Islam, dan itu tidak mungkin. Kenapa dia tidak mau keluar? Jawabannya sederhana. Karena dia sudah menjual dirinya kepada yang punya matahari, kepada yang menggilirkan malam hari ini sama kita, kepada yang insya Allah besok jam 6 pagi sudah bisa buat terangnya bumi ini, kepada yang bisa menumbuhkan tumbuhan, kepada yang membuat 7 lapis langit itu, dia sudah menjual dirinya ke sana. Jadi harga kita menjadi mukmin adalah harga mahal, bukan harga murah. Kening kita yang luar biasa ini tidak boleh kita tundukkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya boleh sujud kepadanya. Kalau ada yang lain memaksa kita sujud, mati pun kita siap. Itu yang terjadi pada Khabbab, itu yang terjadi pada Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, itu yang terjadi pada Mus'ab bin Umair, itu yang terjadi pada Bilal bin Rabah, itu yang terjadi pada generasi pertama yang dididik langsung oleh Nabi SAW. Kenapa? Nabi tidak menjanjikan jabatan untuk mereka. Mohon maaf, saya ketua PKM kita siapa Pak? Yang ngurus masjid kita ya, Bapak ya Pak. Saya mengurus masjid ini Pak. Saya yakin tidak ada gaji yang diberikan sama Bapak. Tidak ada fasilitas khusus. Fasilitas apa?
Oh, karena beliau ketua BKM, jadi hak prerogatif beliau untuk sholat minimal di situ. Itu saf dia, nggak boleh diganggu. Kira-kira ibu setuju? Tidak bisa diterima. Kenapa? Karena jabatan, mohon maaf ya Pak, saya tunjuk-tunjuk Bapak jadinya. Jabatan beliau memimpin masjid itu bukan kemuliaan di antara kita. Karena Allah mengatakan kedudukan kita dimanapun di sepetak masjid ini, ketika kita beraktivitas di sini, itu sama di hadapan Allah. Perbedaan cuma karena sebab ketulusan seperti apa yang kita bangun, niat seperti apa yang menyebabkan kita hadir di sini. Dan percayalah, rusaknya niat akan binasa sendiri di sini. Percayalah, kalau niat ibadah itu bukan karena Allah, cepat atau lambat sebelum kematian akan kelihatan aslinya itu. Kenapa? Karena Allah sudah punya catatan dan ilmunya ada sama dia. Ada orang yang sejak lahir sampai jelang kematiannya dia melakukan amal penghuni surga, kata Nabi. Dan tinggallah jarak dia dengan surga cuma 1 hasta saja. 1 hasta itu kira-kira berapa lah? 1 hasta saja. Artinya selangkah lagi masuk surga lah dia. Tapi karena telah berlaku ketetapan bahwa dia adalah penghuni neraka di hadapan Allah, maka pada saat kematiannya dia melakukan amal penghuni neraka. Dan ada orang yang sepanjang hidupnya melakukan amal penghuni neraka, tinggal jarak dia dengan neraka itu 1 hasta saja. Tapi karena Allah menetapkan bahwa dia itu penghuni surga, maka berlakulah ketetapan bahwa dia itu penghuni surga. Di mana sebenarnya letak kekuatan kualitas kita sebagai umat Islam? Yang pertama ada pada niat kita menjadi muslim. Makanya kalau kita tanya sekarang, ibu ini menjadi muslim, ini sadar atau enggak? Sadar Pak Ustaz? Oke. Terus ibu ngerti atau enggak ini Islam ini apa? Ngerti Pak Ustaz? Terus kenapa tidak pakai busana muslimat setiap hari? Kenapa Bapak masih mau tinggalkan sholat? Kenapa ada waktu untuk bisa berangkat sholat di awalnya, tapi kita malah mentakhir karena kita lebih repot nongkrongin TV, nungguin si oncit? Kenapa kita masih membangkang ketika kita tahu harga menjadi muslim? Ketika kita tahu kenapa kita harus menjadi muslim? Itu yang saya bilang, saya khawatir kita jadi muslim ini nggak sadar ya. Atau kemudian merasa terbebani bahwa Islam ini berat Pak, jadi muslim. Beratnya di mana? Saya mau tanya sama ibu yang pakai baju, ini jilbabnya hitam atau bajunya ya? Saya lihat warna hitam lah Bu, dominan ibu. Ibu, mohon maaf ya, nggak apa-apa saya tanya kan. Kalau tahajud ibu pernah atau rutin? Ya, kalau gitu pernah. Jawabannya, ibu mau nggak rutin? Tiap malam, kecuali masa halangan. Mau nggak? Mau. Saya yakin nggak usah tanya orang lain. Apa yang buat ibu nggak bisa rutin? Kayaknya ada satu jawabannya ibu. Ada yang bisa bantu saya? Sama, jawabannya mirip itu nanti. Kenapa tidak bisa rutin? Itulah dia jawabannya itu dari luar sana. Malas. Kalau dalil untuk bilang tidak malas itu banyak jawabannya. Apa yang buat Bapak tidak bisa pergi ke masjid dari rumah? Terus Bapak bilang, saya kebetulan ada urusan. Apa urusan rupanya? Kebetulan tadi ada tamu. Sampai kapan tamu? Kebetulan ujungnya ketemu. Nafsu kita belum sepenuhnya mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lebihnya generasi pertama. Nabi yang kita peringati malam ini adalah Nabi yang kita kenal sebagai manusia besar, yang kebesarannya tidak ditandai karena rumahnya yang besar di Madinah. Pada saat dia wafat, seorang tabi'in, Imam Hasan Al-Basri, datang ziarah ke Madinah.
Lantas waktu itu masa Hasan Basri rumah Nabi masih ada. Jadi rumah Nabi itu masih di luar masjid. Kalau sekarang kan kita sudah masuk dalam lingkungan, walaupun dia ditutup posisinya. Ya, jadi siap sholat di masjid. Hasan Basri datang dan kemudian ziarah masuk ke rumah Nabi SAW yang sudah ada kubur Rasul di situ. Apa kata dia? Rumah Nabi itu lantainya tanah. Aku waktu datang itu umurku masih remaja. Ketika tanganku tidak usah pakai jinjit, nggak usah pakai lompat, aku angkat tanganku begini, maka tanganku sudah bisa menyentuh langit-langit rumahnya. Coba bayangkan pendeknya rumah Rasul. Rumah yang seperti itu seperti apa suasana kalau siang dan bagaimana keadaan kalau malam. Madinah itu kalau malam, apalagi kalau sudah musim dingin, Pak, tulang pun terasa dingin. Jangankan kulit, tulang pun terasa dingin. Tapi yang mulia ini memiliki hanya satu karpet yang kalau siang disitulah dia nerima tamunya, kalau malam berbagi dua lah dia sama istrinya untuk selimut. Tapi siapa dia? Dia orang besar. Seperti apa kebesarannya? Allah mengatakan pertama derajatnya adalah maksum. Kedua, tadi waktu saya lepas sholat ada saya kira tadi siapa yang ngasih kata sambutan? Bapak Ketua BKM tadi ya Pak ya, siapa? Bapak tadi menjelaskan bagaimana di surga itu ada satu tempat yang Nabi bilang waktu aku Mi'raj, aku melihat satu tempat yang paling tinggi di Firdaus dan tidak dikasih tahu sama aku itu tempat siapa, tapi itulah tempat paling cantik yang ku tengok di surga. Kalau boleh aku minta sama kalian doakan supaya aku yang di sini. Para sahabat mendoakan Nabi SAW. Artinya apa? Kedudukannya maqam mahmuda. Dia sudah berada pada taraf seorang yang luar biasa. Kenapa dibilang luar biasa? Ibu, ada banyak orang yang hidup dia tidak lagi jadi budaknya Allah ketika dia punya duit. Ya kan? Dia merasa tidak butuh Allah lagi. Jadi budak siapa dia? Budak duitnya, budak hartanya. Sehingga dia disibukkan dengan hartanya, tidak punya waktu. Saya membaca sebuah tulisan yang beredar di majelis dakwah sosial media. Ada sebuah tulisan tentang Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu adalah tokoh atau presiden Islam yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Dia presiden. Jadi rapat kabinet biasa dia lakukan, investigasi ke sana kemari biasa dia lakukan. Tapi kalau dia lihat waktu sudah hampir datang malam, sementara ada satu wajibat yang belum dia selesaikan, maka dia bilang, saudara-saudara, saya mohon izin rapat kita tunda 1 jam saja. Ada apa Tuan Presiden? Mau ngapain? Saya belum baca Quran hari ini. Saya mau permisi baca Quran dulu. Kalau kita baca Quran, jangankan baca Quran, sholat pun bisa ditunda kalau pimpinan tidak berangkat juga untuk pergi sholat. Hati-hati. Di mana luar biasanya Nabi? Di mana luar biasanya generasi pertama? Harga diri mereka surga. Kalau harga diri sudah surga, harta itu kecil di mata mereka. Makanya ada kalimat dalam Quran itu fastabiqul khairat. Lomba-lomba itu bukan beli tas. Lomba-lomba itu bukan ganti telekom. Lomba-lomba itu bukan ganti mobil. Lomba-lomba itu bukan membaguskan rumah. Perlombaan itu bukan mengganti baju tiap hari. Tapi perlombaan itu ditandai dengan menunjukkan kualitas ibadah semakin banyak di hadapan Allah. Kalau ada orang yang kayanya luar biasa masuk masjid di masa mereka, tak sedikit pun mereka merasa hebat. Si Anu datang, tidak. Tapi mereka baru takjub kalau ada orang kaya, infaknya oke, jihad juga oke. Tidak lantas bilang aku infak saja ya, jihadnya nggak ikut gabung. Aku bantu doa sajalah karena aku sibuk. Mohon maaf Bapak, saya tidak bisa ke masjid. Dulu di masa Nabi, orang yang secara sadar tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, itu munafik. Kalau sekarang yang ke masjid itu cenderung munafik dibilang orang. Taunya aku itu karena mau bergantian BKM maka dia rajin ke masjid itu.
Kalau tak pergantian BKM, tak ku tengok dia di masjid. Alah, ngertinya aku, maka dia rajin salam ke sana kemari, senyum sama semua orang. Di Deli Serdang sekarang mau pergantian kepala desa. Seluruh kepala desa akan habis masa jabatannya bulan 3 nanti. Wah, saya kan ngisi mi'raj di beberapa maulid di beberapa tempat. Wah, gaya kepala desa itu. Jumpa masyarakat. Wah, kalau Kepling di sini dipilih atau diangkat, Pak? Dipilih juga. Hasil pemilihan diputuskan oleh mau sama lah. Apapun ceritanya beramah tamah, tawa. Walaupun tak suka hanya aku tengok muka nih, tapi karena kebetulan ya itulah. Artinya apa? Jadilah dia budak jabatannya. Ketika seorang menjadi budak jabatan, ketika seorang menjadi budak kekayaannya, kebaikan yang dilakoninya bukanlah kebaikan lillahi ta'ala. Kebaikan yang dilakoninya, kebaikan atas dasar kepentingan. Kalau memang ada kepentingan, dia akan baik. Kalau tidak, prek. Itu yang akan terjadi. Tapi kalau lillahi ta'ala, senyum kita tidak akan bagi-bagi senyum. Hati-hati ibu, kalau ibu punya rumah, di dalam rumah itu ada kursi yang ibu tetapkan bahwa kursi itu hanya untuk tamu-tamu khusus. Siapa tamu khusus yang dimaksud? Orang-orang yang punya jabatan. Siapa tamu khusus yang dimaksud? Orang-orang yang punya kekayaan. Maka saya mengatakan, khawatirilah dirimu, karena bukan tidak mungkin ada penyakit nifak yang luar biasa sudah dalam diri kita. Itu hati-hati. Apa yang dibangunkan Nabi pada generasi pertama sederhana. Ayo, makin banyak kita jauh lebih baik. Satu orang mukmin bisa kalahkan 10. Itu standar itu. Satu saja orang mukmin itu bisa mempengaruhi 10 orang. Maksudnya daya tular kesolehan seorang mukmin itu bisa mempengaruhi 10 orang minimal. Kalau dia sudah berdaya lebih baik, dia bisa mempengaruhi 100 orang. Lebih bagus lagi, itu kan bandingan Quran, sampai pada tingkat 1:1000. Jadi komplek kita ada berapa kakak, cukup 1 orang tua beriman saja. Ngerti Bapak maksudnya? Saya ambil sederhana, ada supir soleh, perusahaan besar. Supir tidak pernah tinggal sholat, baca Quran tiap hari, puasa sunnah, ketemu hari dia puasa sunnah, tahajud tidak pernah putus. Dia supir pribadi direktur. Direkturnya brengsek tapi memang Islam. Dugem tiap malam. Perempuan rajin, sholat jarang. Coba bayangin Bapak, ketika si direktur keluar, ayo Pak, jalan kita. Si supir langsung jalan pergi. Kemana kita Pak? Dugem. Di tempatnya, tempat biasa saja. Udah pergi, ayo jalan cepat. Beranikah si supir membantah? Pak, terus terang saya tidak mau nyetir karena Bapak mau pergi dugem. Udah Bapak aja jalan sendiri. Berani? Saya pikir berani, tapi insya Allah secepatnya akan keluar SK. Coba bayangin, ketika kesolehan adalah kebenaran, oke, kita sepakat. Orang soleh adalah orang yang rajin masuk masjid, iya, benar itu. Yang mereka sholat di masjid, iya. Mereka rajin baca Quran, iya. Mereka rajin tahajud, luar biasa. Tapi Allah tidak butuh manusia seperti ini. Apa yang Allah butuhkan? Apa yang hilang dari kita? Kenapa kita dapat musibah besar sekarang? Presiden kita nggak jelas keberpihakannya kepada Islam. Menteri-menteri kita banyak yang belum apa-apa sudah buat. Maka saya bilang, sebulan pertama jadi presiden, udah stres sekali jadi rakyat di Republik ini. Mohon maaf saya, kalau ada bapak yang nggak cocok sama yang saya bilang, ya terserah, tapi itulah pendapat saya. Kenapa? Baru diangkat jadi menteri, Pak Menteri Dalam Negeri, udah ngeributin kolom agama di KTP. Baru diangkat jadi menteri, Pak Menteri Pendidikan, yang diributinnya urusan doa anak sekolah. Kenapa? Itu yang saya bilang, musibah itu ibu, orang besar ngurusin masalah kecil, sementara sekian banyak masalah besar tidak diurusin. Menteri BUMN ngurusin jenggot sama jilbab besar.
Pegawai kalau bisa jilbabnya jangan besar-besar, jenggotnya jangan panjang-panjang. Terus Menteri Tenaga Kerja ngurusin guru agama tidak boleh dari Arab. Secara khusus kan yang mau ditembak itu Arab. Karena guru agama Islam jangan dari sana. Kenapa? Mereka khawatir ada pengaruh. Mereka sebut Wahabi atau transnasional. Apalagi tidak sedikit menteri mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kita bertanya-tanya, ini ada apa? Oke, BBM naik, belum, turun, belum. Kemudian apa yang terjadi? Gasnya naiknya sampai stres kita. Mau kemana di bawah republik ini? Kita nggak tahu. Kalau kita tanya ibu, bapak, saudara-saudara, saya mau tanya sama ibu. Ibu sudah tahu bahwa apa yang akan terjadi bagi Indonesia 5 tahun ke depan? Karena pemimpin kita sudah mengatakan tahun pertama, saudara-saudara, saya akan buat ini. Tahun kedua, saya akan buat ini. Tahun ketiga, saya akan buat ini. Tidak ada. Maka saya pernah mengatakan kita ini kayak republik atau kayak odong-odong. Ibu pernah tahu odong-odong nggak? Itu yang kepala bemo atau apa? Yang ada sekian gerbong. Ibu kalau naik odong-odong ada nanya, kemana bang? Nggak ada kan? Yang penting ada odong-odong parkir, ibu naik. Supir odong-odong juga tak jelas trayeknya. Mau kemana mutar urusan dia. Yang penting masa putar 1 jam. Bayar sekian, penuh dia jalan, terserah mau kau bawa kemana, tapi jam sekian balik, ku bayar sekian. Rakyat kayak rakyat odong-odong, supir kayak supir odong-odong, negara juga kayak seperti itu. Kenapa? Yang hilang dari kita adalah wibawa kepemimpinan. Yang hilang dari kita yang kedua, kekuatan, kekuasaan. Kenapa sabu saudara? Hampir semua gang-gang di lingkungan kita ada orangnya, ada bandarnya. Kenapa? Kejahatan tidak mungkin berani terang-terangan kalau kebenaran punya kekuatan. Kejahatan itu tidak mungkin akan berani kurang ajar, nongol di depan kita kalau kebenaran itu punya kekuasaan. Kita tidak punya lagi. Kita kalau jalan paling tinggal nengok urut dada, diributin nanti jadi gaduh. Ya udah, yang penting gak ganggu kita. Itu seperti kapal besar, orang di bawah bocorin kapal ngambil air. Kita bilang, aduh, tapi ya udahlah, nggak apa-apa, orang nggak kita kok yang kena. Padahal kebocoran itu secara perlahan akan merusak kita. Apa yang dirusaknya? Hilang kebersamaan. Apa yang dirusaknya? Hilang rasa kasih sayang di antara kita. Apa yang dirusaknya? Secara perlahan bumi pun mengirimkan bencana demi bencana kepada kita. Jangan lupa, longsor, banjir, gunung meletus, wabah, penyakit, itu bahagian dari tazkirah, peringatan Allah. Karena kita sudah mulai tidak lagi melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang mukmin. Nanti ibu boleh buka, saya tidak ngomong asal-asalan. Bukan di surah Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takuti satu bencana yang tidak hanya menimpa orang kurang ajar kalian saja, kata Allah. Apa itu bencana? Tsunami. Apa itu bencana? Banjir. Apa itu bencana? Longsor. Apa itu bencana? Tanah amblas. Apa itu bencana? Gak bisa kita taruh mobil asal-asalan, suka-suka. Maling banyak, perampok banyak. Apa itu bencana? Kita kalau di sini alhamdulillah. Tapi banyak masjid-masjid lain saya perhatikan tidak lagi dibangun dengan semangat ketakwaan. Apa semangatnya? Yang penting bisa cantik. Apa semangatnya? Yang penting bisa besar. Padahal Allah sudah bilang, "Innama ya'muru masajidallah." Sebenarnya supaya kalian tahu, yang bisa membesarkan, memakmurkan masjid-masjidnya Allah itu man amana billah. Mereka yang beriman kepada Allah. Siapa model orang beriman kepada Allah? Nabi SAW. Apa sebenarnya paket yang harus kita bangun di saat kita menjadi orang beriman? Orang beriman bukanlah orang yang lebih mengedepankan kesolehan pribadinya, tidak. Banyak berita hadis bagaimana kita pernah dengar seorang pelacur yang ketika dia melihat seekor anjing kehausan,
Lantas kemudian dia ambil melalui sepatunya minuman dan dia berikan kepada anjing itu, dan Allah memasukkan ke dalam surga dia karena amalnya itu, tapi bukan karena pelacurnya. Hadis ini harus dimaknai bahwa kesolehan, walaupun kita orang jahat, walaupun kita orang tidak benar, tapi kita melakukan satu perbuatan yang bermanfaat, jangankan sama manusia, sama binatang sekalipun, Allah tetap akan memberikan pahala. Sementara kita sudah punya watak sadis, cenderung sekarang ada semut jalan di depan kita, enggak tega kita biarin semut itu aman jalan. Kita tunggu di samping lorong sana, begitu udah mau nyampe kita tutup jalan, muter balik semut. Mau sampai kemana kita tutup lagi. Kadang-kadang mulai datang nakal kita ambil semut itu, kita tarik kakinya satu, kita copot sampai 2, terakhir kita penyet dengan tangan kita. Yang hilang itu apa? Kasih sayang sudah mulai hilang. Padahal Allah mengatakan dalam Quran, ruhama'u bainahum, mereka itu orang yang saling berkasih sayang di antara mereka. Apa yang membuat kita berkasih sayang di antara kita? Keimanan kita kepada Allah tidak berubah. Tadi saya sudah bilang supaya ibu jangan lupa, apa harga diri kita? Apa harga diri kita? Surga. Seorang pelacur cantiknya luar biasa ya. Saya kemarin ada chatting sama seorang anak gadis, ngaku sih. Cuma dia bilang saya simpanan pejabat pak. Maaf cakap, saya bilang jadi kau ini pelacur. Iya pak. Tarifmu berapa? 1 juta. Oh cuma 1 juta? Oh enggak pak, 2 juta kata dia. Karena saya bilang cuma 1 juta, dia naikkan tarifnya. Saya ini dipakai pejabat pak, ada pejabat anu, ada pejabat anu. Dia bilang semuanya. Saya bayangin, secantik kuntilanak pun pelacur itu, misalnya, karena kabarnya kuntilanak kan jadi cantik. Saya bayar, terus saya bawa ke dalam kamar. Oke? Pastilah apa yang saya suruh dia akan mau buat. Kenapa? Karena dia sudah saya bayar. Itu hakikatnya orang yang jual diri. Pertanyaannya, kita sudah jual diri sama Allah? Kayaknya belum. Karena ada bahagian-bahagian tertentu kita tidak menjual diri kita kepada Allah. Oke Tuhan, untuk disembah, oke kau Tuhan. Tapi kalau urusan cari makan, mohon maaf lah. Kayaknya aku belum bisa yakin kalau itu bisa kasih rezeki sama Allah. Karena orientasi kita cari duit adalah kaya. Bapak Ibu ikutin cerita tentang polisi yang tinggal di kandang lembu itu. Kandang kambing. Yang pergi ke kantornya 7 kilo jalan kaki. Dan dia punya 1 adik laki-laki. Dari sekian banyak orang yang mendaftar, dia tidak 1 rupiah pun mengeluarkan uang. Kalau mau kita bilang apa yang dia punya? Dagingnya Pak, dahsyat. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu kaya, anak ibu cerdas, kuliah, alumni terbaik, IPK 3,9 atau 4 lah kita buat. Lantas ibu berpikir ini harus. Terus ada pembukaan di satu dinas, peluang jadi PNS, ibu suruh anak ibu mendaftar. Ternyata yang diterima cuma 3, yang mendaftar 9.479 orang. Ada 3 cara untuk lulus. Cara pertama, udah kedengaran selentingan. Kalau bisa setor sekian melalui Pak Ani, aman 1 budi. Cara kedua, telepon aja kepala kantornya. Kalau ibu kenal, insya Allah dia bisa bantu. Cara ketiga, suruh anak itu ikut tes, ibu minta tolong sama Allah. Kira-kira cara mana yang paling duluan ibu kerjakan? Kenapa? Karena logika beriman kita sekarang, itu yang saya bilang tadi, kita belum mau jadi budaknya Allah. Kita belum mau. Padahal terbukti dalam diri kita, perbudakan Allah itu melahirkan manfaat buat kita. Tengok, ibu dari tadi melihat, bapak dari tadi memperhatikan saya terus. Bapak Kepling berapa kali ngitung kedipan matanya? Tak terhitung.
Jadi kalau begitu siapa yang mengatur kedipan mata Bapak? Ibu? Bukan saya. Itu refleks, kata orang. Bagaimana refleks itu bisa terjadi? Kepada sistem siapa tunduk mata kita ini sehingga dia harus berkedip terus tanpa kita kehendaki? Sementara sekian waktu saya sudah berdiri dari tadi, sudah berapa kali Bapak tarik nafas, sudah berapa kali hembuskan nafas, siapa yang ngatur itu? Ketika sistem otomatis itu berlaku dalam diri kita, itu semua aturan Allah. Bapak Ibu sudah dikasih jeda kan? Tadi udah ada yang mulai ngunyah, sudah ada yang makan. Sudah, ketika ibu makan, bisa ibu perintah kue itu, tolong kue, aku kurang darah, tolong jadi darah. Kita cuma bisa berpuasa atas makanan itu dalam mengunyahnya, dalam merasainya. Tapi ketika dia sudah lewat dari tenggorokan kita, tidak satu mili pun ada kekuasaan kita mau jadi apa jadi dalam sana. Enggak urusan kita lagi. Coba bayangkan. Sepertinya lebih dari 90% di tubuh kita ini langsung dalam perbudakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita merasa ada mudarat dari perbudakan Allah? Apakah kita merasa ada sesuatu yang tidak beres dari perbudakan Allah? Inilah karena Allah yang menguasai mataku. Sampai beginilah aku jadi. Kenapa? Tak tenang aku hidup. Inilah karena Allah yang menguasai matanya atau tarikan nafasnya. Itulah kenapa dia cepat mati. Harusnya dia kuasai sendiri tarik nafasnya, atau dia simpan perbekalan nafas yang mau dia tarik. Perbudakan Allah hakikatnya adalah perbudakan untuk memuliakan kita. Ada orang jadi pembantu di rumah kita, gajinya cuma 700.000, kerjanya 24 jam. Saat dia sudah capek kali, dia baru gosok, dia baru ngepel, dia baru masak, dia baru nyuci. Lagi mau baring, majikannya manggil dia, Bi, tolong buatkan teh. Tengok jam, sudah jam 11:30 malam. Boleh nggak pembantu bilang, maaf Pak, Bu, jam kerja sudah habis. Kalau mau suruh saya besok pagi lah, itu sudah malam. Kapan saya tidur kalau begini? Tapi perbudakan Allah itu luar biasa, Pak. Dia bilang, kasih matamu haknya untuk tidur, kasih badanmu haknya untuk istirahat. Kalau makan, jangan semua. Kasih ruang udara di perutmu. Sebahagian kau gunakan untuk tempat makan. Lihat, ternyata sang majikan ini bukanlah majikan yang eksploitatif, tapi majikan yang luar biasa. Seperti seorang yang punya rumah besar bilang sama pembantunya, Bapak mau pergi ke luar negeri 6 bulan ya, tolong kau jaga rumah ini. Silahkan melakukan apa saja yang bisa kau lakukan selama itu kebaikan. Jangan melakukan kerusakan di sini. Aku tidak mau ada yang bermasalah. Berlakulah nanti kalau ada tamu-tamu, terima telepon, terimalah seperti biasa. Sejak dalam 6 bulan ini kau wakilku di rumah ini. Terus begitu mulai nengoknya pergi majikan, lantas dia masuk rumah, ambil remote, duduk, bantingkan badan di sofa, kemudian tidak lagi mau membersihkan lantai, tidak mau lagi menyuci, setiap makan beli di warung. Begitu majikan pulang, sampah menumpuk, debu banyak. Kira-kira apa yang akan terjadi pada sang pembantu? Allah bilang sama kita, menjadikan kalian wakil khalifah, bukan sekedar wakil, gantiin aku di bumi. Apa maksud gantiin Allah? Apa yang harusnya aku kerjakan, kalian kerjakan itu. Apa yang harusnya dikerjakan? Memakmurkan bumi, tidak membuat kerusakan di bumi ini. Tolong gantikan peran aku di sana. Dan jangan lupa, di semua posisi peran yang kalian gantikan itu, hakikatnya kalian budakku. Mau jadi gubernur kalian, mau jadi presiden kalian, itu seharusnya peranku yang kalian kerjakan. Dan ingat, di posisi itu bahwa tidak ada satu kekuasaan pun yang boleh kau lakukan atas namamu. Kenapa Allah bilang begitu? Jangan takut, kalau cuma pingin kaya, aku punya kekayaan yang jauh lebih dari dunia ini. Coba bayangkan, surga itu kata Nabi, ma la ainun ra'at
Belum pernah ada kenikmatan yang orang bisa melihat kenikmatan seperti itu di dunia ini. Wala uzunun sami'at, tidak ada satu telinga pun yang bisa dan pernah mendengarkan cerita tentang kenikmatan seperti itu di surga. Wala khatara, dan tidak pernah terlintas ala qalbil bashar. Kenapa Nabi bilang qalbil bashar bukan qalbil insan? Qalbil bashar maksudnya adalah manusia ini penuh dengan ambisi. Nah sekarang ibu silakan bicara dengan semua ambisimu. Pak, mau jadi apa? Saya ingin jadi raja yang tidak pernah bangkit dari duduk saya, di mana kalau saya makan saya cuma tinggal menghayalkan saya mau makan rendang sudah nampil di sini. Coba berhayal sajalah, kira-kira kenikmatan seperti apa? Saya ingin baju saya tidak perlu diganti-ganti, dia sudah wangi terus sepanjang waktu, tidak ada sesuatu yang bau dimunculkannya. Saya tidak perlu lagi buang hajat. Saya kalau ingin nonton TV saya tidak perlu pergi pindah tempat. Saya tinggal membayangkan kemudian datang televisi itu kepada saya. Silahkan berhayal hayalan yang paling impossible sekalipun. Salah satu ala qalbil bashar, surga masih jauh lebih hebat dari itu. Sahabat, siapa yang paling tua dari ibu-ibu ini? Nenek berapa umur nenek? 73. Tahu ibu bapak satu hari akhirat berapa tahun dunia? Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. 73 tahun dunia, berapa jam itu di akhirat? Baru 1 jam setengah lewat sedikit aja ya. Lama itu. Allah cuma bilang sabar ya, nggak lama kok. Paling 2 jam aja lah kalian di sini. Jadi nanti kalau ada yang bilang itu apel, enggak, apel itu udah kusiapkan di sini. Tapi nanti kalau memang dikasih, ambil kalau memang itu benar. Jangan rampas orang punya. Sabar aja. Kalau nanti kelenteng orang ganti mobil terus kalian enggak, tenang saja, sabar saja. Ikut saja apa yang kuperintahkan sama kalian. Kenapa? Di dunia itu kalian paling lama 2 jam. Kira-kira begitu. Ada orang yang 1 hari hidup di dunia. Ada 2 orang dari sejarah manusia sampai sekarang. Kabarnya umurnya 1 hari. 1 hari akhirat maksudnya. Siapa itu? Nabi Allah Adam alaihissalam dan Nabi Allah Nuh alaihissalam. Itu hitung hari 1 hari di akhirat. Kalau kita ada yang baru berapa detik selesai, ada yang baru berapa menit selesai, ada yang 1 jam sekian selesai, ada yang sampai 2 jam tamat. Kalau kita sekarang kelas kita paling gak udah maksimal 2 jam. Ya Allah, ringkas sekali rupanya. Lantas rumah itu rumah siapa? Itu pinjaman. Apa bukti pinjaman? Nggak dibawa mati. Yang namanya harta itu cuma sesuatu yang bermanfaat di atas punggung dunia. Di bawahnya kalau kita dimasukkan ke perut bumi, inqata'a amaluhu illa salasa. Putus amal. Presidennya di dunia. Kalau memang ternyata dia presiden juga, dia lembaga, ajudan harus disiapkan itu muka pos itu di atas kuburnya. Kenapa? Masa jabatan belum berakhir. Dan uniknya, kematian juga bukan peristiwa yang sudah dikhabarkan sebelumnya sama kita. Email dikirim ke semua akun email para penumpang bahwa pesawat kita tidak jadi terbang jam 7 pagi, tapi pesawat kita dipercepat jadi jam 5:30 pagi. Karena berita yang disampaikan kepada kita bahwa malaikatul maut akan mencabut nyawa kita tepat waktu nanti. Jadi mohon kepada semua penumpang untuk datang lebih cepat dari seharusnya. Berburulah semua penumpang yang semula harusnya. Bahkan mungkin ada yang tidak bisa tidur nyenyak malam. Kenapa? Berburu tidak mau ketinggalan pesawat menuju jadwal kematiannya. Kalau itu terjadi sama kita dan kita tahu bahwa kita akan ikut mati di sana, mau nggak naik pesawat? Tidak. Ada yang merasa marah. Kalian tidak ngasih kabar sama kami. Tidak nyampe beritanya bahwa flight dipercepat. Udah Pak, Bapak kalau gitu ikut flight di belakang. Enggak mau, kami batalkan penerbangan. Begitu nyampe rumah duduk lihat TV, terkejut, ya Allah, rupanya tidak dalam daftar member yang bakal meninggal waktu itu. Maka malaikat tidak mau upayakan bagaimana caranya mereka tidak gabung.
Kematian bukan peristiwa yang sudah tercatat dalam ingatan kita sekarang. Kematian bisa menjadi satu peristiwa yang datang mendadak kapan saja. Dan ini yang diingatkan Nabi. Orang hebat di antara kita itu hakikatnya adalah anfa'uhum linnas. Ibu sholat tahajud, bapak sholat tahajud menangis, terus air mata jatuh, ya Tuhan ampuni dosaku, maafkan aku ya Allah, betapa banyaknya kemaksiatan yang aku lakukan. Sementara di luar rumah ada seorang laki-laki yang dari jam 12 sudah pakai baju dingin, pakai topi untuk penutup supaya jangan masuk angin, bawa senter terus keliling kampung memperhatikan, terus sampai jam 4 pagi dia ronda jagain orang kampung. Kira-kira siapa yang paling hebat amalnya malam ini? Ada berapa banyak kita menyangka bahwa tahajud jauh lebih utama yang kita lakukan, sementara keamanan di luar rumah. Ada orang yang tidak tahajud, dia tidak sholat, dia cuma keliling terus. Dia terus saja memperhatikan, menjaga keamanan supaya mata-mata yang lelap itu tidak terganggu. Tidak boleh ada maling, tidak boleh ada rampok, tidak boleh ada kebakaran. Begitu didaftar nanti di yaumil akhir, ternyata dia diduankan masuk surga. Kenapa? Karena amal yang sederhana yang kita kira sederhana itu ternyata amal luar biasa. Ada seorang ulama, ya Allah, saya bilang namanya, sempat ingat saya. Itu kalau masuk masjid atau kalau ngisi pengajian, majelis, itu jarang masuk sebelum dia tengok sendal-sendal yang berserah itu, dia susul. Jadi siapa yang nyusulin sendal itu sampai rapi, dia. Kalau siap baru dia masuk ke dalam. Amalnya tidak terhitung, tapi bermanfaat jika orang turun ke bawah, dia sudah tahu mana sendal kanannya, mana sendal kirinya, dan kelihatan rapi. Apa dia bilang? Bagaimana kita bisa dikenal sebagai umat besar dalam urusan-urusan kecil seperti ini saja kita tidak bisa menjaganya. Hari ini kalau orang pulang kampung itu luar biasa Pak. Mungkin ada ibu yang baru pulang, bapak baru pulang, lihat Makkah, Madinah, udah kayak musim haji saja. Tapi ada berapa banyak orang yang Allah menerimanya? Itu tadi saya bilang di awal. Pertama kita harus membangun kesadaran itu yang diajarkan Nabi, bahwa kita menjadi Muslim, kita budaknya Allah. Kedua, jangan pernah mengambil sistem selain Islam sebagai kebenaran yang kita anut dalam hidup kita. Jangan. Harga diri kita sudah cukup tinggi setelah kita menjadi Muslim, karena dalam akidah kita, dalam keyakinan agama kita, bahwa siapa saja yang menganut agama selain Islam batal agamanya dan dia tidak akan bisa masuk surga sebaik apapun dia. Tapi apa yang harus kita lakukan setelah kita meyakini Islam? Kita tidak boleh diam. Walaupun kita tahajud tiap malam, walaupun kita rajin zikir, walaupun kita rajin ke masjid, tapi mati kucing kelaparan di rumah kita, itu masih belum benar Islam. Bagaimana dia bisa menjadi Muslim yang besar sementara kucing saja tidak bisa merasakan enaknya tinggal di rumah orang Islam? Harusnya itu. Makanya hebatnya kita tidak ditandai dengan banyaknya kita ngumpul, tapi hebatnya kita ditandai dengan keyakinan yang memaksa kita untuk memberikan lebih kepada orang banyak. Saya tidak akan banyak-banyak bicara, karena saya lihat ibu juga mulai rada-rada aneh-aneh melihat saya. Ada yang mulai serius sekali, saya nggak ngerti seriusnya apa ya. Ada yang mulai tak jelas, nengok saya atau tidak. Karena kayaknya udah gini-gini kan pun udah gak nyambung lagi. Ya, nah ini terakhir. Bagaimana cara menggemarkan diri untuk terlibat dalam semua urusan Islam ini? Belajarlah dari cara kita mendidik anak. Apa motivasi ibu? Kenapa ibu nggak bisa makan ketika anak itu masuk rumah sakit? Kenapa ibu nggak bisa tidur ketika dia sakit? Dia nanya kenapa sih? Tidur aja lah, dia kan orang lain. Jangan gitu dok. Atau anak bandel ibu yang kurang ajar, yang sudah pernah ibu sumpah serapah, tahu-tahu dia ditabrak sekarang masuk ruang ICU. Terus ibu nggak tenang, terus ibu menangis. Kenapa nangis? Kan bagus dia mati. Kenapa? Kenapa muncul kasih sayang ibu? Kenapa muncul itu? Jawabannya,
tidak ada amal yang paling ikhlas kita kerjakan di muka bumi ini kecuali membesarkan anak kita ini. Tidak ada semangat yang kita bangun. Kita tidak pernah semangat yang pabrik. Ada ibu sudah buat data. Ini kalau besar mulai kerja dia, ini potong ini 10% untuk biaya besarkan dia waktu kecil. Tidak ada. Semua kita ketika bahkan dia sudah jadi orang besar, bangun rumah besar, lantas dia bilang, "Ma, ikutlah sama aku." Ya, gabunglah sama aku. Udah cukup lah kau sama anak-anak besar. Aku udah senang di sini. Apakah ibu merasa bangga setelah anak ibu menjadi orang besar? Jawabannya apa? Bangga ya, saya senang. Yang penting anak saya bisa bermanfaat buat banyak orang. Ternyata tidak ada pabrik untuknya. Maka mulailah melakukan kebaikan karena Allah. Apa bentuk karena Allah? Seperti tadi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saya pikir ini aja yang bisa saya sampaikan sama ibu-ibu sekalian. Nanti kalau cocok ceramah saya, nanti undang lagi saya nggak apa-apa. Kalau ada pengajian rutin juga di sini, dia waktunya tinggal diatur waktunya. Saya siap. Iya, saya siap. Entah masjid maghrib ke isya kita mengaji, oke. Ya bu, apa belum? Ada yang mau ibu minta sama saya? Sudah ya? Nah, insya Allah. Ya udah, kalau udah betul nih, artinya udah siap lah Ustaz. Nggak usah lama-lama lagi. Nah, kira-kira begitu ya. Baik ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah ridho. Jadi sederhana saja pelajaran saya malam ini. Apa itu? Jangan pernah mengira menjadi Muslim itu kita berhenti menjadi Muslim. Tapi menjadi Muslim itu hakikatnya pertama, kita adalah orang yang jual diri kepada Allah, yang harus kita buktikan dengan melakukan amal-amal yang memberi pengaruh pada orang banyak. Minimal amal berpengaruh biasa senyum. Karena senyum pasti akan menular, selalunya begitu. Maka kalau kita senyum, itu pasti akan buat orang bahagia. Itu minimal. Apalagi kalau kita mampu menggerakkan orang dari salah kepada baik. Kalau di lingkungan kita, tapi saya kurang yakin, wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu, ada banyak narkoba, jangan marahi mereka. Mereka mungkin suami ibu, anak ibu, saudara ibu, maka bagaimana caranya mereka bisa selamat dari keburukan yang mereka lakukan selama ini. Minimal jangan pernah takut dengan keburukan mereka. Selalulah berlapang dada. Jadi kalau udah parah kali, karena kemarin saya ceramah di satu tempat, udah parah kali, itu dihadiri anggota dewan dari kampung itu. Lantas dia bilang, memang sudah parah kali di kampung kita ini. Lantas saya bilang, yuk kita doakan sakit itu semua bandar narkoba. Tapi nanti kalau udah sakit kita jenguk. Karena Nabi tiap hari diludahi nenek-nenek, begitu sakit nenek itu dijenguknya. Kenapa? Yang hilang dari mereka itu adalah kasih sayang serta mukmin. Itu yang hilang. Mari kita paham. Saya pikir itu, mari kita sama-sama tutup pengajian kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'ana fi hadzal majlisi jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala